Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimil khabir. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin para peserta penguatan kompetensi penceramah agama yang saya Ibu Lubna selaku moderator yang saya hormati, teman-teman sekalian dari Direktorat Penais, Ditjen Bimas Islam yang saya hormati. Oleh panitia saya diberi amanah untuk menyampaikan kebijakan Ditjen Bimas Islam. Jadi ini saya dalam kapasitas sebagai dirjen ini. Betul-betul sebagai dirjen, bukan sebagai apapun ya, bukan sebagai penceramah, bukan sebagai guru besar atau apapun, tetapi sebagai dirjen. Jadi saya tidak akan keluar dari situ. Saya akan mencoba menyampaikan sejumlah kebijakan yang menurut saya para penceramah kita bagus untuk diketahui. Karena bagaimanapun juga kita adalah sebuah mitra ya, yang seharusnya dan sepatutnya bersinergi. Karena dalam membangun umat ini, penceramah agama adalah sebuah entitas yang menurut saya sangat sentral dalam mengarusutamakan visi misi agama itu sendiri, visi misi kebangsaan kita. Kita peran yang sangat penting, yang sangat sentral, bahkan sangat fundamental, karena kita berinteraksi dengan umat secara langsung setiap saat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama visi Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini adalah, kita sama-sama ketahui, Kementerian Agama adalah salah satu instrumen negara yang diberi amanah oleh negara untuk menyelenggarakan salah satu visi pemerintah, visi Jokowi Ma'ruf. Jadi visi Kementerian Agama ini tidak lepas dari visi pemerintah. Kita ketahui visi presiden kita adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong ya, kira-kira begitu visi pemerintah sekarang. Oleh karena itu diturunkan oleh Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama yang profesional, membangun masyarakat yang soleh. Ya, jadi memang Kementerian Agama ini punya kewajiban, punya visi untuk membangun masyarakat yang soleh, yang moderat. Jadi ini sudah menjadi dokumen. Jadi moderasi beragama, wasatiyatul Islam atau Islam wasati, saya kira sudah diberikan materinya dan akan terus diberikan. Ini sudah menjadi visi Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama punya visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang soleh, yang moderat, cerdas, unggul dalam mendukung visi misi pemerintah tentunya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lihat misi Kementerian Agama, pertama meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama. Jadi ini tugas, ini kewajiban Menteri Agama beserta seluruh jajarannya Kementerian Agama untuk mewujudkan kualitas kesolehan umat beragama. Nanti misi ini tentu diterjemahkan dalam berbagai program, dalam berbagai kegiatan yang ujungnya untuk meningkatkan kualitas kesolehan umat. Apa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah tentu salah satu dari sekian banyak program Kementerian Agama, program pemerintah untuk meningkatkan kesolehan umat beragama. Jadi seperti kita ketahui, Indonesia ini memang bukan negara sekuler.
juga bukan negara teokrasi. Jadi negara karena bukan negara sekuler, oleh karena itu negara punya sejumlah aktivitas program yang mengurusi agama. Jadi kita berbeda dengan negara-negara sekuler seperti Prancis atau negara Eropa Barat, Amerika yang sekuler. Ya, kita adalah negara Pancasila, tapi juga bukan negara teokrasi yang semuanya berdasarkan agama, tetapi kita adalah negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalamnya porsi agama menginspirasi seluruh atau sebagian besar menafasi proses kita berbangsa bernegara. Oleh karena itu kita memiliki Kementerian Agama. Kementerian Agama ini punya kewajiban, misinya adalah meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama. Jadi kami berpendapat bahwa tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Kementerian Agama tidak boleh melaksanakan hal-hal yang berkait atau mengintervensi umat beragama. Kami berpendapat ini sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini adalah terjemahan dari visi pemerintah, terjemahan dari visi Kementerian Agama yang tujuannya atau muaranya adalah untuk memperkuat kesolehan umat beragama. Yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ini juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diterjemahkan dalam visi Menteri Agama, Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama, saya tidak ingin masuk ke wilayah ini. Saya berasumsi bahwa kita semua para penceramah ini adalah para ulama, ya, para asatiz, mubaligh yang tentu sudah punya pemahaman yang keagamaan yang cukup luas, mendalam, ya, insight agamanya saya asumsikan sudah sangat bagus dan juga ada materi khusus tentangnya. Dan seterusnya, jadi terkait dengan Bimas Islam, saya kira ini, kemudian layanan pendidikan juga menjadi visi, menjadi misi Kementerian Agama. Next slide. Ini sekedar informasi saja bahwa Kementerian Agama ini salah satu kementerian terbesar di Indonesia dari sisi aparatur sipil negaranya. Kementerian terbesar di Indonesia yang jumlah ASN-nya, pegawainya terbesar itu Kementerian Agama. Karena kita adalah kementerian vertikal, kementerian yang mengurus pusat dan daerah. Satuan kerja, kita punya 545 satuan kerja. Ya. Ini Bimas Islam, yang di situ ada Kanwil, di situ ada Kemenak. Kemudian kantor urusan agama, KUA kita punya KUA 5.883. Nah, ini langsung di bawah Bimas Islam, yang mengurusi hampir 6.000 KUA. Kemudian aparatur sipil negara di bawah Bimas Islam itu ada 29.803. Ini yang di Bimas Islam saja. Jadi memang sekali lagi amanah yang ada di pundak kami cukup berat, cukup besar, sehingga memang kita harus bermitra dengan berbagai pihak, terutama dengan ormas Islam, untuk bisa mengemban amanah yang sangat besar ini. Jadi pengarus utamaan moderasi beragama misalnya, setidaknya menurut saya, setidaknya at least itu harus dilaksanakan dalam dua strategi, ya. Strategi pertama lewat lembaga pendidikan, dan ini sudah kita laksanakan. Saya kebetulan mantan Dirjen Pendidikan Islam, ya, selama 8 tahun saya di Pendidikan Islam. Kita telah melakukan sejumlah transformasi, melakukan sejumlah perubahan, terutama terkait dengan kurikulum untuk mengarusutamakan moderasi beragama ini. Jadi moderasi beragama lewat lembaga pendidikan. Yang kedua lewat gerakan kultural, yang tentu bermitra strategis dengan ormas-ormas Islam.
Dan ini sudah berjalan sangat bagus, dan saya kira peran ormas, peran civil society dalam membangun keberagamaan Indonesia menurut saya sangat spektakuler, sangat excellent. Dan ini salah satu khas Indonesia yang saya kira menjadi kontributor paling fundamental dalam menjaga ketahanan nasional kita. Ya, jadi kontribusi ormas-ormas Islam, kalau boleh menyebutnya sebagai Islamic based civil society atau civil society berbasis Islam, telah berperan sangat fundamental dalam mewujudkan Indonesia yang damai, yang toleran. Dan ini karakter Indonesia yang tidak dimiliki di tempat lain. Kita memiliki infrastruktur sosial yang sangat kuat, ya. Saya biasa menyebutnya the unshakable social infrastructure atau infrastruktur sosial yang sangat kokoh, ya. Jadi infrastruktur kita bukan infrastruktur fisik. Indonesia ini menjadi hebat, ketahanan nasionalnya menjadi kuat karena kita punya infrastruktur sosial yang sangat kokoh, yang sangat kuat, di mana ormas-ormas Islam menjadi penopangnya yang paling fundamental. Karena kita punya ormas sangat banyak sekali. Ternyata di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, ormas itu jumlahnya ratusan ribu. Ormas agama nasional mungkin tidak banyak, ya sekitar seratusan begitu. Tetapi ormas-ormas yang ada di daerah dengan berbagai jenisnya, termasuk perkumpulan-perkumpulan pemuda dan lain-lain. Kemarin ada diskusi dengan Pak Menko Polhukam, Kemendagri dan seterusnya. Ternyata ormas di Indonesia bukan hanya Islam, tapi seluruh ormas, baik ormas keagamaan, ormas pemuda, ormas sosial yang lain, itu jumlahnya ratusan ribu. Dan ini telah menjadi penopang paling fundamental dalam menguatkan ketahanan nasional kita. Jadi saya kira memang Indonesia ini unik, ya, unik dan sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya sempat pernah diskusi lah di Parlemen Eropa di Brussel. Saya bicara tentang Islam Indonesia dan juga tentang pendidikan Islam. Memang spektakuler. Indonesia ini saya kira bisa dikatakan sebagai model yang paling cocok untuk artikulasi keberagamaan sekaligus model artikulasi pluralitas yang sangat bagus. Tidak ada negara seplural Indonesia. Indonesia is the most diverse country in the world, ya, negara yang paling diverse, negara yang paling plural, yang paling majemuk. Tetapi di sisi lain Indonesia juga negara yang sangat demokratis, the third largest democratic country in the world. Jadi negara demokrasi terbesar ketiga dari sisi besarnya, ya, the size of democracy, atau size demokrasi kita paling besar, tapi bisa damai, toleran seperti sekarang ini. Karena salah satu penopang utamanya sebenarnya adalah ormas-ormas ini. Dan kebetulan ormas-ormas Islam Indonesia secara garis besar, secara umum, untuk tidak mengatakan semuanya, tapi almost semuanya itu mempromosikan atau promoting tolerance, ya, mempromosikan keberagamaan yang moderat, yang toleran. Termasuk para penceramahnya. Para penceramah juga toleran, moderat. Kita ini moderat. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemajuan teknologi informasi, ya, sofistikasi teknologi informasi, dinamika globalisasi menyebabkan kita harus waspada, kita harus hati-hati terhadap potensi penetrasi ekstremisme, ya, potensi masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang selama ini menjadi keyakinan, menjadi praktek, menjadi budaya, menjadi keberagamaan mayoritas atau mainstream di Indonesia. Sehingga perlu ada langkah-langkah atau upaya-upaya sinergis, produktif antara pemerintah dengan civil society.
Dan program ini, penceramah ini, penguatan kompetensi, ini salah satu bentuknya sesungguhnya. Jadi bukan bukan berarti bahwa kita ini tidak moderat, kita ini ekstrim, sama sekali tidak. Kita mengantisipasi potensi penetrasi ekstremisme yang bisa masuk kapan saja disebabkan karena globalisasi, disebabkan karena sofistikasi teknologi informasi. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita laksanakan hari ini bersama-sama adalah sebuah upaya sinergis antara pemerintah dengan ormas untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, di mana penceramah memiliki peran yang sangat penting, yang sangat fundamental dalam mengarusutamakan nilai-nilai agama yang baik, yang toleran, yang moderat. Oleh karena itu, atas nama Direktur Jenderal, saya tentu mengucapkan sangat terima kasih setulus-tulusnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, atas komitmen untuk bisa bersama-sama untuk berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia ini, nilai-nilai yang moderat. Next, kita lihat KUA kita. Ini mohon maaf, ini banget ya, rasanya informatif banget ya, hanya informasi saja dulu ya. Jadi kita lihat profil KUA misalnya. Kenapa ini penting? Karena ini instrumen yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita kita bersama. KUA ini penting sekali. KUA ini memainkan peran yang sangat-sangat penting. Kita lihat KUA kita, tadi jumlahnya ada 8.000 sekian, hampir 9.000. Ternyata yang kondisinya baik hanya 4.120. Yang bagus Pak, yang kira-kira boleh diandalkan lah. Dari sisi fisiknya ya, ada 1.200 yang kondisinya rusak ringan. Dan ada yang rusak berat. Ini yang memprihatinkan. Jadi tantangan kita masih banyak. Mohon maaf, sekedar sharing informasi saja. Jadi tantangan kita masih banyak sekali. KUA kita sendiri sebagai kantor perwakilan Kementerian Agama di kecamatan yang berafiliasi langsung ke Ditjen Bimas Islam, ternyata kondisinya masih seperti ini. Alhamdulillah tahun ini, Bapak Ibu sekalian, tahun ini 1.800 KUA akan kita renovasi. Jadi semua yang rusak ringan, yang rusak berat ini, tahun ini kita perbaiki. Jadi kemarin ada anggaran ya, jadi ini dampak dari COVID juga ini ternyata. Jadi karena COVID, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, bahkan gaji tidak bisa dibayarkan, gaji 14 ya, 13 ya, tunjangan profesi pegawai, seluruh Indonesia jumlahnya juga ternyata banyak sekali, ratusan miliar, kegiatan-kegiatan itu ternyata jumlahnya juga ratusan miliar, kalau dikalkulasi secara nasional, karena Kementerian Agama ini besar sekali. Ini kita revisi untuk memperbaiki KUA ini. Jadi dampak COVID ini insya Allah KUA kita semua akan kita renovasi tahun ini. Yang saya tahu sebelumnya tidak pernah ada pembangunan KUA secara masif seperti itu. Mudah-mudahan KUA kita tahun ini sedikit berubah penampilannya. Nah sekarang masjid kita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini informasi, sekedar sharing informasi saja. Ini kondisi masjid kita. Kalau menurut saya, masjid kita ini yang perlu mendapat concern kita, itu bukan hanya dari sisi fisiknya. Tapi yang lebih penting dari itu, isinya ya. Takmirnya masjid kita itu. Ada penelitian, Bapak Ibu yang saya hormati, nasional ya, hanya di beberapa tempat, termasuk Jakarta, yang pernah dilakukan oleh beberapa lembaga yang melakukan penelitian tentang takmir masjid kita. Ternyata ada dua hal yang diteliti. Yang pertama tentang literasi para takmir, literasi keagamaan para takmir kita. Yang kedua, tentang pandangan mereka terhadap pemerintahan
Indonesia. Hasilnya cukup penting untuk kita ketahui dan kami harus melakukan langkah-langkah produktif untuk merespon hasil penelitian ini. Pertama, tentang literasi takmir kita. Ini di Jakarta dan juga di beberapa daerah. Belum nasional dan saya kira sedang dilakukan sejumlah survei. Ternyata literasi takmir kita itu masih rendah, Pak. Pengetahuan keagamaan para takmir masjid kita itu rendah. Pengetahuan agamanya masih minim. Meskipun banyak yang bagus, itu pasti. Banyak yang bagus, tetapi banyak sekali yang pemahaman keagamannya rendah. Jangankan bicara tentang fiqhul mazahib misalnya, ya, atau mazahibul arba'ah, atau hal-hal yang lebih fundamental. Jangankan berbicara tentang bagaimana dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Itu hal-hal yang mendasar saja, itu banyak sekali yang pengetahuannya rendah. Nah, tentu ini sangat tidak produktif karena dengan takmir yang tidak punya literasi yang bagus, dalam menseleksi penceramah, tentu mereka juga tidak punya kapasitas. Dan ternyata ini menurut penelitian ini cukup vulnerable, ya, cukup rentan sekali dipenetrasi oleh mereka yang ingin melakukan penetrasi-penetrasi, baik kiri maupun kanan. Dan ini menurut saya masalah. Ini salah satu masalah kita, salah satu tantangan kami kita bersama tentunya untuk meningkatkan literasi masjid kita. Nah, masjid di Indonesia, Bapak Ibu Pak, ya, yakin saya pasti tahu, itu juga bermacam-macam. Ada masjid yang berafiliasi ke NU, yang berafiliasi ke Muhammadiyah, yang berafiliasi kepada ormas-ormas, yang tentu masjid seperti ini tidak mengkhawatirkan karena dibimbing oleh ormas-ormas tertentu yang notabene ormas moderat misalnya. Ada juga masjid-masjid pemerintah, ya, seperti masjid-masjid kementerian, BUMN. Ini juga tidak berarti tidak masalah, tapi ke depan akan ada kebijakan saya kira, ya. Menpan RB itu sudah akan mengambil atau membuat surat keputusan tentang siapa-siapa yang boleh menjadi pengurus masjid di masjid-masjid musholah kementerian. Kalau tidak salah nanti harus ASN, ya. Kalau tidak salah, ya, ini sedang didraft oleh Kemenpan RB. ASN yang punya literasi keagamaan yang bagus, sehingga dalam menentukan penceramah-penceramah juga mungkin setidaknya mereka punya kapasitas untuk itu. Yang banyak masjid kita di Indonesia ini justru yang tidak terafiliasi ke ormas, tidak terafiliasi ke pemerintah, tapi masjid yang tidak terafiliasi kemana-mana. Dan ini yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang masjid yang terafiliasi tadi. Dan ini berpotensi dipenetrasi, ya, berpotensi dimasuki jika takmir kita tidak punya pertahanan di situ. Oleh sebab itu, salah satu kebijakan kami di Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan terhadap takmir-takmir kita ini. Tetapi tantangannya, masjid kita ini ratusan ribu jumlahnya. Ratusan ribu jumlahnya, dan kapasitas kami juga tentu terbatas. Oleh karena itu, ke depan sekali lagi, pemerintah harus bekerja sama dengan civil society, dengan ormas-ormas untuk bersama-sama bisa meningkatkan literasi para takmir kita ini. Takmir masjid kita. Jadi masjid kita, isunya menurut saya yang penting menjadi perhatian kita, bukan hanya persoalan fisiknya, tetapi persoalan di luar fisik, ya, termasuk takmir kita ini. Itu penelitian yang pertama. Yang kedua yang juga dilakukan penelitian tentang bagaimana pandangan mereka, pandangan para takmir ini
terhadap pemerintahan sah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang memprihatinkan, ternyata ada sekian, tidak besar, tetapi menurut saya angkanya cukup penting, yang tidak setuju dengan pemerintahan Indonesia sekarang ini. Dan mereka setuju kalau pemerintahannya khilafah Islamiyah. Itu ada, dan presentasinya cukup penting ya, meskipun tidak terlalu besar. Tapi presentasinya cukup penting. Ini baru pemahaman. Kita belum mengatakan mereka radikal, kita tidak mengatakan mereka ekstrim. Tetapi ada pandangan seperti itu dari takmir kita. Dan kalau tidak dilakukan pembinaan, kalau mereka tidak diafirmasi, tidak diintervensi dalam bentuk program, itu berpotensi bermetamorfosis menjadi lebih dari sekedar faham. Bisa jadi nanti berikutnya, langkah berikutnya, bisa jadi mereka menjadi aktif atau melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan apa yang mereka fahami. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi concern kami, menjadi perhatian kami untuk melakukan pembinaan terhadap para takmir-takmir kita ke depan yang sesungguhnya sekarang kami sudah melakukan tapi sifatnya masih sangat parsial. Ke depan harus dilakukan secara masif dan berkoordinasi bekerja sama dengan ormas-ormas untuk memastikan bahwa para takmir masjid kita memiliki pemahaman keagamaan yang baik, yang moderat, yang rahmatan lil alamin, dan memahami bahwa mereka bukan sebagai warga, bukan hanya sebagai umat beragama, tapi juga mereka sebagai warga negara. Ya, mereka harus memahami itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya tidak masuk ke substansi diskusi ke situ karena saya bicara sebagai dirjen ya. Kalau dirjen katanya nggak boleh terlalu, kalau dirjen tidak boleh bicara terlalu akademik. Saya dipesan begitu oleh banyak orang, Pak Dirjen, kalau bicara jangan terlalu akademik Pak. Bapak ini dirjen, ambil kebijakan aja. Nanti diserahkan kepada yang ini, yang membawakannya. Nah berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar sharing informasi saja, mungkin ada hal-hal yang bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Misalnya kebijakan Ditjen Bimas Islam jadi Bimas Islam itu ada beberapa, ada dirjennya, kemudian ada direktorat-direktoratnya. Setiap direktorat dipimpin oleh direktur. Ada direktorat Penais, penerangan agama Islam yang melaksanakan acara ini, yang mengurusi tentang dakwah ya, tentang penerangan di Indonesia. Ada direktorat yang dipimpin oleh seorang direktorat Urais ya, urusan agama Islam. Ada direktorat zakat dan wakaf yang mengurusi wakaf dan juga zakat. Ada direktorat bina KUA ya, yang mengurusi KUA se-Indonesia. Dan ada sekretariat Basnas. Dan ada sekretariat Ditjen Bimas Islam. Nah, saya ingin sharing informasi saja untuk Bapak Ibu ketahui karena menurut saya ini penting untuk kita ketahui bersama. Pertama, kita punya program pemberian bantuan untuk ormas, ya, lembaga keagamaan Islam dan majelis taklim setiap tahun. Tahun ini juga alhamdulillah ada tambahan lagi sekitar 30 miliar kalau nggak salah. Jadi kemarin sudah ada, ini ada lagi tambahan. Kita memberikan bantuan kepada ormas-ormas Islam. Karena sekali lagi ormas ini seperti yang saya sampaikan di awal adalah mitra strategis pemerintah, mitra strategis Kementerian Agama untuk bisa bersinergi bersama-sama membangun, meningkatkan kualitas keberagamaan di Indonesia. Kemudian peningkatan kompetensi penceramah. Jadi ini salah satu kegiatan dari sekian banyak kegiatan. Kemudian ratusan lah kegiatan itu, banyak sekali. Penyelenggaraan MTQ saya kira kita sudah ketahui semua. Insya Allah tahun ini dilaksanakan di Padang dalam kondisi COVID. Ini termasuk agak berani sebenarnya, tapi kita komitmen untuk tetap melaksanakan dengan memperhatikan protokol COVID-19 secara sangat ketat. Kemudian ada penyuluh teladan, ada dialog pimpinan ormas,
Ini sebenarnya program yang sangat strategis, tetapi sayang sekali karena anggaran belum bisa dilaksanakan secara masif, ya, secara intensif. Ke depan insya Allah kita mengupayakan untuk terus bisa berdiskusi, berdialog ya dengan ormas, karena mereka ini sekali lagi punya pengalaman, punya ekspertis dan kapasitas untuk melaksanakan sejumlah program yang sangat penting. Kemudian ada program Short Muslim Movie Competition, ini untuk anak-anak milenial. Jadi tantangan kita begini Pak, tantangan kami di Kementerian Agama, tantangan kita bersama dan saya kira kita perlu bersinergi. Tantangan dakwah di Indonesia menurut saya, salah satunya adalah kita ini para penceramah, para penyuluh, ya kami semuanya kita bersama-sama, setidaknya menghadapi dua entitas yang berubah sangat cepat, ya, a very rapidly changing society. Jadi masyarakat yang berubah secara sangat cepat. Kelompok milenial, ya, anak-anak milenial. Saya sering menyampaikan ke teman-teman penyuluh dan mungkin pada para penceramah kita juga, menghadapi kelompok milenial ini harus punya caranya sendiri, harus punya ilmunya sendiri, harus punya seleranya sendiri, harus punya instrumennya sendiri. Ada sekali lagi, ada penelitian lagi yang menurut saya ini tantangan bagi kita. Ada teman-teman yang pernah meneliti, ternyata bacaan anak-anak muda Indonesia, buku-buku yang dibaca oleh anak-anak muda kita, oleh kelompok-kelompok milenial ini, itu sangat sedikit ditulis oleh para akademisi, para ilmuwan Indonesia yang punya kapasitas tinggi. Ini kritik saya kepada para dosen, ya, kepada para profesor. Waktu saya dirjen, kalau saya ceramah di hadapan para rektor, di hadapan para profesor, saya bilang begini, kita ini sebagai entitas epistemik yang sangat penting, seharusnya kita bisa lebih besar. Profesor, doktor, jangan hanya menulis artikel saja. Yang dikejar oleh para doktor-doktor yang mau profesor itu menulis artikel di jurnal-jurnal internasional. Dari sisi akademik itu sangat bagus, tetapi kira-kira kalau kita lihat manfaatnya, ya tanpa sama sekali mendowngrade atau mendiscourage mereka yang menulis, yang membaca itu hanya puluhan orang, paling tinggi ratusan orang, atau mungkin katakanlah ribuan orang lah. Tetapi umat kita yang jumlahnya ratusan juta ini, siapa yang akan mentreatment mereka? Anak-anak muda kita tidak membaca buku para akademisi yang berkualifikasi profesor ini, para doktor ini. Sehingga mengajak mereka untuk ayo dong kita engage dalam masyarakat. Kampus, lembaga pendidikan tidak boleh terisolasi dari masyarakat, dari kebutuhan zamannya. Mereka harus engage, mereka harus berkontribusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Dan ternyata dalam era seperti sekarang ini, ya, kita dirujuk atau tidak, kita didengar atau tidak, kita dijadikan idola atau tidak, itu tidak lagi tergantung pada, bukan tidak lagi, tidak hanya tergantung pada kualitas dan kapasitas keilmuan kita. Tetapi sejauh mana kita bisa hadir secara intensif dalam ruang-ruang publik. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, para penceramah ini, saya mengajak kita, ya, mengajak kita semua untuk melakukan diversifikasi metode dan strategi dakwah, supaya tidak lagi hanya konvensional saja. Karena masyarakat kita berubah sangat cepat, tentu strategi kita juga harus cepat, tidak bisa konvensional lagi.
dakwah secara digital itu sangat penting sekali. Anak-anak muda sekarang ya referensinya dunia digital. Oleh karena itu menurut saya berceramah di abad 21 di era globalisasi ini harus mengisi ruang-ruang publik secara intensif, terutama di ruang-ruang digital. Kita sedang berkontestasi, kita sedang bersaing ya dengan banyak pihak untuk menanamkan nilai kepada anak-anak kita, untuk menanamkan nilai kepada generasi-generasi kita. Keluasan ilmu kita, kedalaman ilmu kita tidak cukup, tetapi harus dibantu dengan intensitas kehadiran kita menyapa mereka di ruang-ruang publik, di ruang-ruang di mana mereka bisa mengakses secara lebih intensif. Oleh karena itu, penceramah abad 21, penceramah di era globalisasi, di era digital ini harus memiliki literasi digital agar bisa menjangkau mereka, menjangkau anak-anak muda kita. Ini perubahan sosial yang begitu cepat. Jadi anak muda kita itu perlu dijadikan sebagai sasaran ceramah, target kita. Yang tentu sekali lagi ceramah-ceramah konvensional, cara-cara konvensional menurut saya bisa dikalahkan oleh ceramah-ceramah modern digital yang bisa menjangkau mereka. Yang kedua, entitas yang juga perlu diantisipasi itu kelas menengah atas. Indonesia punya kelas menengah, itu jumlahnya sangat besar sekali. Kelas menengah atas secara ekonomi itu juga perlu mendapatkan pencerahan agama secara memadai. Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi, dibutuhkan kapasitas, expertise dari para penceramah untuk bisa menjangkau mereka, khotibun nas ala qadri uqulihim, kira-kira begitu. Mereka adalah entitas yang sangat rasional, ya, maka mereka harus bisa mendapatkan pencerahan. Kita harus bisa mendialogkan agama dengan realitas, harus bisa menjelaskan sejumlah persoalan-persoalan kepada mereka. Nah, ini tantangan buat kita semua. Nah, ini termasuk para penyuluh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi di samping penceramah kita punya penyuluh. Penyuluh kita ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Selanjutnya, next. Nah, sekarang KUA. Ya. Di bidang KUA dan keluarga sakinah, ini juga tantangannya luar biasa dan ini sangat strategis sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, angka atau peristiwa nikah di Indonesia itu jumlahnya setiap tahun sekitar 2 juta lebih. 2 juta sekian orang menikah di Indonesia setiap tahun. Dan yang bercerai itu hampir 1/5. Dari 5 orang menikah, 1 diantaranya bercerai. Ini mengancam ketahanan nasional. Karena ketahanan keluarga adalah fondasi yang paling kokoh untuk ketahanan nasional. Oleh sebab itu, ketahanan nasional menjadi isu nasional, menjadi isu strategis, menjadi isu yang sangat penting, dan Kementerian Agama punya peran yang sangat penting menjadi leading sektor. KUA adalah entitas yang paling berkontribusi untuk meningkatkan atau menjaga merawat kualitas keluarga. Nah, kami punya banyak program. Ada program bimbingan pranikah, anak-anak muda yang belum menikah. Ada program bimbingan calon pengantin bagi mereka yang mau menikah. Ada bimbingan bagi mereka yang sudah seharusnya menikah tetapi belum menikah. Ada bimbingan keluarga yang sudah menikah. Ada bimbingan bagi keluarga yang sudah lama menikah. Banyak sekali, karena semua ini berpotensi menjaga ketahanan keluarga, dan ketahanan keluarga sekali lagi pilar yang paling penting untuk ketahanan nasional. Karena perceraian itu bisa melahirkan kemiskinan baru.
Dan korbannya adalah wanita, korbannya adalah anak-anak. Ketika terjadi perceraian, apalagi usia muda, itu pasti menciptakan create social problem. Ada masalah sosial di situ, ada kemiskinan baru di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, program ini sebenarnya secara normatif sangat bagus. Tetapi sejauh mana excellency program ini bisa tereksekusi secara maksimal, bisa tereksekusi secara baik, tentu sangat tergantung dari kualitas KUA kita, tergantung kualitas para penghulu-penghulu kita. Oleh sebab itu kami punya program peningkatan kapasitas penghulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat perceraian itu, ternyata penyebabnya banyak sekali. Bukan hanya persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi salah satu di antaranya. Tetapi yang paling besar presentasinya karena ketidakcocokan, karena kematangan emosional, karena pemaknaan terhadap sakralitas pernikahan itu rendah. Ternyata ini penyebab perceraian yang sangat tinggi. Oleh karena itu tantangan kita banyak. Dan oleh sebab itu Kementerian Agama Bimas Islam punya program ini, dan tantangannya adalah antara kebutuhan terhadap layanan dengan kemampuan kami untuk melayani, itu gapnya masih sangat jauh. Ada 2 juta orang menikah. 2 juta ini belum bisa kita layani semuanya. Baru yang mau menikah. Belum yang pranikah, belum yang pasca nikah, belum yang umur nikah. Banyak sekali. Antara yang harus diberi pelayanan dengan kapasitas yang dimiliki oleh KUA kita masih sangat terbatas. Kami sedang mencari formulasi strategi untuk bisa menjangkau mereka secara maksimal agar mereka bisa terlayani supaya bisa berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan keluarga yang ujungnya meningkatkan ketahanan nasional. Sekali lagi, menurut kami ketahanan keluarga identik dengan ketahanan nasional. Saya tidak perlu baca semuanya, ini banyak sekali nih. Masih ada. Sudah mau habis nih waktunya nih, sedikit aja lagi. Langsung ke zakat wakaf ya. Saya ingin sedikit ke zakat ya, zakat wakaf. Bapak Ibu sekalian, ini relevansinya dengan penceramah ini. Potensi zakat Indonesia itu jumlahnya hampir 400 triliun setiap tahun. Seharusnya. Tetapi yang berhasil dikumpulkan oleh Basnas itu hanya sekitar 10 triliun. Sangat kecil antara potensi zakat Indonesia dengan apa yang berhasil dikumpulkan oleh Basnas, oleh LAS kita, Lembaga Amil Zakat, oleh Basnas di seluruh Indonesia. Jauh sekali. Kami melakukan survei, melakukan penelitian, penyebabnya apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu penyebabnya karena tingkat literasi masyarakat tentang zakat, apalagi wakaf, itu sangat rendah sekali. Wakaf juga demikian. Potensi wakaf kita sekitar hampir 300 triliun. Tapi yang berhasil dikumpulkan itu belum sampai 1 triliun. Wakaf uang ya. Jadi ada gap yang sangat besar sekali. Penyebabnya adalah salah satunya literasi masyarakat kita rendah. Nah, di sini peran penceramah, di sini peran penyuluh. Peran kita bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat, tentang wakaf. Saya sering mengatakan begini, kalau kita lihat rukun Islam, ada 5 ya. Di antara rukun Islam yang paling sedikit dilaksanakan oleh umat Islam, itu adalah zakat. Zakat mal. Kalau zakat fitrah sih semuanya insya Allah. Kalau sholat, alhamdulillah masjid kita rame ya. Kita semua sholat. Puasa apalagi. Hampir semua umat Islam itu berpuasa. Haji, semua orang ingin melaksanakan haji. Tapi zakat harta, zakat fitrah, insya Allah kita semua berzakat. Tapi bagaimana dengan zakat mal kita? Nah ini partisipasi masyarakat kita tidak setinggi partisipasi terhadap sholat, puasa, dan haji.
Padahal kita lihat ajaran Islam tentang zakat ini sangat sentral sekali, sangat penting sekali. Ayat yang terkait dengan zakat, hadis-hadis yang terkait dengan zakat itu abundant, ya, itu sangat melimpah, banyak sekali. Tapi tampaknya ini juga masih kurang menjadi bukan kurang perhatian, belum maksimal. Oleh sebab itu, kami berharap sebenarnya kami punya banyak sekali program terkait dengan ini. Saya tidak perlu menjelaskan, waktunya sudah habis. Ini Bu Lubna dari tadi sebenarnya, cuma dia nggak berani menghentikan saya aja. Saya tahu diri aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas partisipasi kita dalam program ini. Program ini mudah-mudahan bisa terus-menerus kita laksanakan dan kita bisa bersama-sama mengarus utamakan Islam rahmatan lil alamin, bersama-sama bisa meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, bersama-sama kita bisa meningkatkan kualitas umat Islam, kualitas umat kita bersama. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.